Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Vivian Hafani, NIM belakang 68, saya sendiri, Umi Layinatur Rahma, NIM belakang 80, dan Umaya Maharani, NIM belakang 97. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai histologi sistem saraf hewan atau manusia. Nah, terus, apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan. Yang bertugas untuk apa? Yang bertugas untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jadi sel saraf itu merupakan rangkaian mekanisme kerja yang kompleks yang bekerja untuk yang bertugas untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya rangsangan. Nah, sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf itu neuron atau biasa disebut dengan sel saraf. Nah, neuron itu sendiri apa? Neuron itu merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Terus selanjutnya ada tipe-tipe sel saraf. Tipe sel saraf itu ada tiga, multipolar, bipolar, dan unipolar. Multipolar ini bisa dilihat gambarnya seperti ini di atas. Multi itu kan banyak ya. Terus ada bipolar dan ada unipolar. Nah, tipe sel saraf bipolar yaitu sel saraf atau neuron yang hanya memiliki satu dendrit dan memiliki satu akson. Neuron bipolar yaitu neuron yang memiliki dua kutub, yaitu satu kutub berupa dendrit dan satu kutub berupa akson. Neuron bipolar ditemukan dalam retina mata, hidung, dan ganglion spiralis dari telinga dalam. Yang selanjutnya ada multipolar. Kalau multipolar itu merupakan sel saraf atau neuron yang mempunyai beberapa dendrit tetapi hanya memiliki satu akson. Contohnya terletak pada sebagian besar neuron-neuron otak dan sumsum belakang. Yang selanjutnya ada unipolar, yaitu merupakan sel saraf atau neuron yang hanya memiliki satu penjuluran yaitu akson dan hanya ditemukan pada embrio. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan impuls. Terus yang kedua ada sel penyokong atau neuroglia. Nah, itu bisa dilihat gambarnya. Pada jaringan saraf itu ada dendrit, ada nukleus, dan yang akan kita bahas nanti ya. Nah, ini neuron. Neuron itu berperan untuk menerima, mengintegrasikan, dan menghantarkan pesan elektrokimiawi. Strukturnya ada badan sel saraf atau soma yang merupakan tempat sintesis dan integrasi impuls saraf. Terus ada dendrit untuk mengumpulkan pesan yang datang dan menuju ke soma untuk input dan prosesnya. Terus ada neurit atau akson untuk menghantarkan impuls saraf ke sel saraf yang lain atau outputnya. Kalau kita bahas satu persatu, yang pertama ada badan sel saraf atau soma. Itu merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus atau inti sel. Nah, dapat diibaratkan sebagai mesin yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein. Terus terdiri atas nukleus, sitoplasma, dan neurofibril serta membran sel. Nah, ini kan badan sel itu kan mesin yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein. Nah, ini kan merupakan tempat sintesis. Nah, ini sintesis protein ya. Terus tadi terdiri atas apa saja itu badan sel? Terdiri atas nukleus. Nah, nukleus itu apa? Nukleus itu merupakan inti dari soma yang mengandung kromosom. Kromosom terdiri dari rantai DNA. Kromosom tidak langsung memiliki fungsi tertentu, tetapi ia memiliki fungsi untuk meramu atau membuat protein tertentu. Bagian dari kromosom disebut dengan gen yang terdiri dari protein tertentu yang berbeda pada masing-masing individu.
Terus selanjutnya itu kan ada nukleus, terus ada sitoplasma, ada neurofibril, dan ada membran sel. Kalau sitoplasma sendiri itu merupakan cairan bening seperti jeli pada bagian dalam neuron dan terdiri dari beberapa organ, antara lain mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma. Ada ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Kalau neurofibril merupakan neurofilamen dan terdiri atas neurofilamen dan neurotubulus. Kalau membran sel itu menyelubungi neuron yang terdiri dari dua lapis molekul lemak atau lipid. Membran semi-permeable bisa menyeleksi substansi yang boleh keluar masuk. Terus yang selanjutnya dari struktur neuron ada dendrit. Dendrit itu untuk apa? Untuk mengumpulkan pesan yang datang dan menuju ke soma sebagai input dan prosesnya kan. Terus dendrit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu dendron yang berarti pohon. Dendrit merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya untuk menghantar impuls ke sel tubuh. Nah, permukaan dendrit itu penuh dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lain. Terus neurofibril dan badan nisel itu memanjang ke dalam dendrit. Yang selanjutnya ada neurit atau akson. Nah, neurit atau akson itu kan untuk menghantarkan impuls saraf ke sel saraf yang lain atau sebagai outputnya. Nah, akson sendiri itu merupakan suatu proses tunggal yang lebih panjang dari dendrit yang berfungsi menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain dan sel lain. Nah, semua akson dalam sistem saraf perifer itu dibungkus oleh lapisan Sichuan. Nah, akson besar memiliki lapisan dalam yang disebut dengan mielin, suatu kompleks lipoprotein yang dibentuk membran plasma sel-sel Sichuan. Pada sel perifer, sel Sichuan itu memielinisasi akson dengan cara melingkarinya berbentuk gulungan jeli. Mielin sendiri berfungsi sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Nah, untuk akson hillock, bagian berbentuk kerucut pada pertemuan akson dan soma. Yang selanjutnya yaitu jalannya impuls saraf. Impuls sendiri merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls juga dikatakan serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor kemudian disampaikan ke efektor yang menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Nah, jalannya impuls saraf ini ada dua, yaitu dengan cara diantarkan melalui sel saraf dan diantarkan lewat sinapsis. Yang pertama, jalannya impuls saraf jika diantarkan melalui sel saraf, itu impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan dengan polarisasi. Muatan listrik di luar membran sel saraf adalah positif, sedangkan muatan yang di luar adalah negatif. Apabila sel saraf diberi dengan rangsangan akan mengakibatkan adanya polarisasi membran yang berubah. Sehingga polarisasi akan mengalami pembalikan. Proses pembalikan akan diulang yang menyebabkan adanya rantai reaksi. Yang kedua, jalannya impuls saraf jika dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinapsis, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk sedangkan gelembung sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis. Impuls sampai ke membran postsinapsis karena di bawah neurotransmitter. Kemudian, neurotransmitter dihidrolisis oleh enzim yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Yang selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu peristiwa atau keadaan
stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu yang dinamakan dengan sistem saraf. Nah, setiap neuron terdiri atas satu badan sel yang di dalamnya yang di dalamnya terdiri atas sitoplasma dan isi sel. Dari badan sel keluarlah dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Keluarnya dendrit dan akson bisa dilihat di gambar di sampingnya itu. Dendrit sendiri berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya atau ke jaringan lain. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang neuroglia. Neuroglia ini fungsinya untuk menopang struktural dan nutrisional bagi neuron, isolasi elektrikal, menaikkan konduksi impuls di sepanjang akson. Ada dua jenis sel glia, yaitu yang pertama sel glia pada sistem saraf pusat dan yang kedua sel glia pada sistem saraf tepi. Selanjutnya, sel glia pada sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, astrositus, ukurannya paling besar, bentuk sferis, tidak teratur. Fungsi utamanya untuk memberi sokongan struktur sel, memberi nutrisi, membentuk barir darah sampai otak. Lalu yang kedua, oligodendrositus, jumlahnya paling banyak. Fungsinya sebagai pendukung konduksi impuls pada SSP atau membentuk mielin pada SSP. Selanjutnya, sel glia pada sistem saraf pusat itu ada dua. Yang pertama, sel ependima merupakan neuropital, terdapat di lapisan dalam ventricle otak. Fungsinya sebagai penghasil cairan cerebrospinal, perlindungan nutrisi sel. Lalu yang kedua, mikroglia, ukurannya paling kecil. Fungsinya sebagai komponen fagositik atau melindungi sel dari pengaruh luar. Selanjutnya, sel glia pada sistem saraf tepi itu ada dua. Yang pertama, sel Schwann itu ada di sepanjang akson, fungsinya sebagai penghasil mielin yang berguna untuk meningkatkan konduksi impuls saraf. Sedangkan sel satelit itu sel penyokong pada sel saraf tepi. Selanjutnya adalah sinapsis. Sinapsis ini merupakan hubungan khusus dari rangsangan atau stimulus dihantarkan dari neuron ke sel target, atau biasa disebut dengan titik semu selang terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Komponen sinaps ini ada membran presinapsis, itu letaknya berdekatan dengan sel asal impuls, mengandung penebalan padat elektron. Saat stimulasi dapat mengeluarkan neurotransmitter atau senyawa neurokimia yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Lalu yang kedua, celah sinaptik. Celah sinaptik ini celah yang berisi cairan, letaknya antara membran presinaps dengan membran postsinaps, merupakan media yang menghantarkan neurotransmitter ke membran postsinaps. Yang selanjutnya, yang ketiga, membran postsinapsis. Itu merupakan penebalan membran plasma pada sel target. Di sini terdapat proses sinapsis yang dapat kalian lihat. Selanjutnya, tipe-tipe sinapsis. Tipe-tipe sinapsis ini ada asodendritik, asosomatik, dan asoasonik. Sinapsis aksodendritik merupakan sinapsis yang terletak di antara akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lain.
Sedangkan sinapsis asosomatik, sinapsis yang terletak di antara akson dari satu neuron dengan badan sel dari neuron lain. Yang selanjutnya sinapsis aksoaksonik. Itu merupakan sinapsis yang terletak antara ujung akson dari neuron yang satu dengan akson neuron yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi sistem saraf, yaitu mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh, yaitu mencocokkan dengan perubahan lingkungan dengan cara satu, memonitor kejadian lingkungan dan di dalam tubuh. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan informasi dan mencocokkan dengan kejadian masa lampau. Dan yang ketiga yaitu menginstruksi sistem-sistem dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem saraf. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan juga medula spinalis untuk koordinasi informasi, ingatan, dan fungsi luhur. Lalu sistem saraf tepi yaitu ada nervus, ganglia, akhiran saraf sebagai sistem pengumpul informasi ke SSP dan membawa perintah dari SSP. Lalu secara fungsional yaitu sebagai sensoris dan juga motoris. Nah, berikut pembagian nervous system bisa kita lihat dan bisa kita baca bersama-sama seperti itu. Lalu yang selanjutnya sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Nah, kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Nah, berikut gambar dari sistem saraf tepi. Ada dua, yang pertama bisa kita lihat dan juga yang kedua. Lalu yang selanjutnya sistem saraf tepi. Untuk gambar yang lebih jelas bisa kita lihat juga dan kita baca-baca. Dan yang selanjutnya ada sistem saraf tepi. Untuk lebih dekat lagi ada pembagian-pembagian seperti yang dituliskan dalam gambar tersebut. Lalu tipe serabut saraf tepi itu ada 3. Untuk tipe yang pertama yaitu ada tipe A yaitu bermailin, diameternya 4-20. Untuk konduksi 15-120 meter per detik. Contohnya serabut motorik atau di otot skelet, lalu serabut sensorik yaitu pada penglihatan, pendengaran, dan juga penghidu. Untuk yang tipe B atau tipe yang kedua yaitu bermailin, diameternya 1-4. Untuk konduksi 3-14 meter per detik. Contohnya serabut otonom perganglionik. Dan yang tipe C atau yang terakhir itu tidak bermailin, diameternya 0,2-1. Untuk konduksinya 0,2-2 meter per detik. Contohnya yaitu serabut otonom. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami meminta maaf atau kami mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.